Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Hari ini dia datang ke istana dan bertemu dengan orang yang dipanggilnya bajingan tolol itu. Masih ingat Rocky Gerung kan? Bayangkan kalian, orang yang gak punya jasa apa-apa berani bilang presiden kita bajingan tolol. Inilah Indonesia ini terlalu lembek dengan manusia-manusia seperti ini. Pintar betul, etika nggak punya. Nggak ada ubahnya sama Uri Baret. Aku kemarin waktu Uri Baret ngomong halalkan darah Joko Widodo dan juga lehernya Joko Widodo, aku berpikir yang ininya istrinya si Rocky Gerung, pikirku begitu. Tapi seingatku Rocky Gerung gak punya istri. Datang dia Rocky Gerung hari ini ke pelantikan. Cuman dia nggak pakai jas, dia pakai batik dia. Aku curiganya ini kayak Mahfud MD ini, biar tahu kalian kasusnya. Bapak, jujur ku bilang ya Pak. Aku udah mulai curiga nih Bapak Prabowo. Aku mulai curiga nih, apa tanda-tanda ini kalau dia akan masuk kabinet. Tapi seru juga, ya. Seru juga kalau sempat si Rocky Gerung ini masuk kabinet. Seru. Kita lihat dulu bagaimana kerjanya. Memang orang yang bisa kerja atau cuman yang bisa ngomong doang? Presiden ke-7 dibilangnya tolol, presiden ke-8 bajingan tolol. Coba bayangkan kalian, semua presiden dibilangnya ini bajingan nanti. Gak tahu aku kalau misalnya si Anies Baswedan apa berani juga dia bilang bajingan, gak tahu juga kita. Mudah-mudahan lah si Anies presiden nanti 2059. Kita lihat dulu nanti 2059 yang namanya Rocky Gerung berani gak bilang si Anies itu bajingan tolol. Sebentar dulu Kumpar Bella, emang masih hidup dia di situ? Siapa? Ya dua-duanya, Anies Baswedan sama Rocky Gerung. Masa lumur gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu, makanya aku bilang, gak tahu kita nanti 2059 Anies Baswedan jadi presiden atau sebaliknya Rocky Gerung jadi presiden, maka Anies Baswedan bilang dia bajingan tolol. Gak tahu juga kita. Segala kemungkinan bisa terjadi, Wak. Tapi dia datang, dia pakai baju batik dia. Aku sanksinya di mobilnya ini udah ada jas. Mungkin ini udah ditelepon gitu kan. Begitu mau pelantikan, nanti dulu lah. Dipending dulu. Enggak jadi pakai baju jas dia. Tapi jujur ya Bapak, ya maaf. Aku agak curiga nih. Maaf Bapak Prabowo. Maaf ya hampurannya. Ya, kalau memang betul-betul Rocky Gerung memang betul-betul masuk kabinet, ini Bapak, aku tanda tanya besarnya sama Bapak ini. Hah? Oh, berarti harus orang yang moncongnya kayak Rocky Gerung jadi presiden gitu. Kalau emang kayak gitu biar tahu aku. Biar mulai dari sekarang aku agak nyerang-nyerang Bapak Prabowo ini. Kalau memang sempat orang kayak Rocky Gerung bisa jadi masuk presiden, masuk kabinet, biar tahu. Ya kan begitu kan? Itu dia. Indonesia ini sudah terlalu banyak orang yang pandai ngomong tapi nggak pandai kerja. Ini. Disalam dia, Bah. Disalam dia. Disalam Bapak Prabowo dia. Gimana? Nggak ada merasa bersalah kau? Nggak ada rasa-rasa penyesalan? Mana ada lagi rasa bersalah itu, Pung? Udah lewat itu. Udah lama lewat itu. Yang lalu biarlah yang berlalu. Sesungguhnya, ya mari kita buka lembaran baru.
Rocky Gerung. Jadi biar tahu kalian, dari semua peristiwa hari ini, ya, di dalam istana itu, kejadian yang paling menarik perhatian Opung Parbela, ya Rocky Gerung ini. Bukan siapa yang mau dilantik, siapa yang mau diresapel. Jadi hari ini Bapak Presiden Prabowo ya melantik beberapa beberapa pejabat ya, ada menteri, kepala badan, ada staf ya. Jadi bisa dikatakan, katanya dengar kabar katanya reshuffle ini akan berlangsung secara bertahap, kan begitu. Aku nggak tahu bertahapnya di dalam minggu ini atau bertahap dalam beberapa minggu atau bertahap dalam beberapa bulan, yang penting nggak dalam beberapa tahun. Ya, jujur aja Bapak, jujur Pak, jujur ya. Di situ ada nama M. Kodari, ada nama Hasan Nasbi, ada nama Bapak Dudung Abdurrahman, ada nama Bapak Jumhur dan lain sebagainya. Kepala bagian kenapa enggak Pak? Tolonglah Pak, yang jadi permohonan kami, tolong. Ini sebagai masyarakat, ini suara masyarakat ya. Suara masyarakat. Kepala bagian kalau bisa diganti Pak. Kepala Badan Gizi Nasional itu kalau bisa diganti Pak. Nggak, kurang bagus eksekusinya Pak, MBG. Masa monitoringnya nggak ada, gimana sih? Cobalah dulu, sampai sekarang masih ada permasalahan. Ada SPPG bermasalah. Ya, ada proyek-proyek bermasalah. Yang paling mengerikannya Bapak, ya, ada menu yang bermasalah. Mulai dari berulat lah, yang basi lah, yang kadaluarsa lah, ada MBG ngasih kelapa utuh lah. Kalau air kelapa masih mending kelapa utuh. Ada yang ngasih nenas belum dikupas lah. Ini minta tolong ya Bapak ya, kalau memang betul-betul Bapak memikirkan nasib rakyat, nasib masyarakat Pak, ya, tolong itu kepala MBG itu dicopot. Dicopot, ganti. Jadi apa Bung Parbela? Jadi Menteri Pertahanan. Gak usah lah Bung Parbela, bahaya nanti. Nanti beli senjatanya belatungan. Nanti beli pelurunya basi. Nanti beli kapal selam udah nggak segar lagi. Emang beli ikan. Gak usah Bung, ya. Susah nanti beli tank contohnya kan. Begitu nyampe di Indonesia ya kan, dilihatlah tanknya itu semua belatungan. Dari mana lah dibeli? Sama tim audit KPK dan juga BPK. Dari mana dibeli tanknya ini? Kenapa rumahnya berulat? Itu istilah saja Bapak, istilah. Ya tapi kalau misalnya Bapak lihat contohnya secara keseluruhan berhasil, kami mau bilang apa? Ya berhasil lah itu kan begitu. Penyampaian sama Bapak ya kan, daging sapi dipotong sekian kilo dalam satu hari. Kan begitu, ikan lelenya sebesar-besar ini. Sampai dipastikan sama Bapak Prabowo ya kan. Ikannya satu atau dipotong-potong? Satu Pak. Itulah harapan kami Pak, kalau bisa diganti Pak. Kita dengar ya. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah
menurut agama Islam. Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Iya, tepuk tangan ya untuk bapak-bapak yang sudah menjabat di posisi yang baru ya. Ngomong-ngomong Rocky Gerung kok gak diajak? Ke situ lagi. Kita lihat aja lah hukum Parbelak ya, kita lihat aja seperti yang kau bilang itu ya. Kalau memang ada kemungkinan kita pertanyakan nanti sama Bapak Prabowo. Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kita perhatikan ya siapa-siapa aja ya. Satu, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. Satu, Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dua, Hanif Faisal Nurovic sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kedua, mengangkat masing-masing satu, Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dua, Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ketiga, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Keempat, mengangkat Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Guntur Romli nggak ada, Pak? Hah? Guntur Romli nggak ada? Nggak, aku nanya aja. Nanya. Dia di situ terus? DPR masih? Oke. Hanya memperjelas saja. Novi Bule? Hah? Nggak memperjelas saja. Nggak ada ya, berarti bersih ya. Berarti mereka masih oposisi ya. Iya. Oke ya. Jadi ada beberapa menteri ya yang sangat sebetulnya sudah familiar lah ya. Yang pertama itu ada Pak Dudung. Pak Dudung itu Kepala Staf Angkatan Darat ya. Setelah itu kemarin Kepala Staf Angkatan Darat, sekarang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Di awal-awal setelah Kepala Staf Angkatan Darat, beliau itu menjadi penasihat presiden ya. Setelah itu ada Hasan Nasbi. Hasan Nasbi kemarin itu Kepala PCO. Setelah itu dia itu mengundurkan diri atau nomenklaturnya sudah tidak ada lagi. Beliau jadi Direktur Utama Pertamina kalau nggak salah. Setelah itu sekarang diangkat menjadi kepala penasihat presiden khusus bidang komunikasi. Nah, M Kodari yang tadinya KSP ya, dia itu sekarang menjadi kepala badan komunikasi kepada badan komunikasi pemerintah. Ya, ini luar biasa ya. Yang tiga-tiganya sebentar dulu. Dari tiga-tiganya ini kok geng Solo ini? Hah? Kok geng Solo semua?
Ada yang berani bersuara? Komentar dulu. Ayo. Itu kaset kemarin tuh zaman Bapak Jokowi diangkat. Kodari Hasan Nasbi orang dekat Bapak Jokowi Dodo itu. Mana? Kelompok 24% dan 16% nggak komentar. Ini biasanya yang paling senang ini si Said Didu ini, ya kan? Said Didu, Refli Harun dan teman-temannya itu ya. Kalau misalnya contohnya ya orang-orang Bapak Joko Widodo digeser, mereka ini paling senang. Maka akan keluar judul, akhirnya Prabowo menyingkirkan geng Solo. Kan begitu. Pasti. Dan pada akhirnya reshuffle kabinet menggambarkan hubungan antara Bapak Prabowo dengan Joko Widodo. Dan pada akhirnya Prabowo pelan-pelan melepaskan diri dari pengaruh Bapak Joko Widodo. Ya kan begitu. Sekarang teman-teman, Opung Parabelak punya rompi anti peluru. Anti peluru, anti banjir, anti korupsi, anti ijazah palsu. Kalian bisa lihat ini ya, keren kali modelnya kan? Keren kali modelnya ini. Nah, kalian tengok dulu nih. Ini bordiran, bukan tempelan. YouTuber Nusantara, cuman kita yang berhak pakai ini. Bukan cuman itu ya. Kalian lihat ini warnanya hitam ya. Kombinasi dengan warna kuning ini resletingnya makin manis sekali. Atau kalian bisa pilih yang ini ya, model kedua dengan list dada merah ya, masih dengan tulisan YouTuber Nusantara dan bordiran Opung Parabelak. Ini bordiran bukan tempelan ya. Kalian bisa pakai ini, cocok untuk motoran, mobilan, pesawatan, kereta apian dan traktoran. Jadi kalau Opung Parabelak kemana-mana pakai ini sekarang. Mau motoran, pakai mobil, naik pesawat, pakai ini. Karena apa? Ini bahannya hangat tapi tidak bikin gerah. Nah, untuk teman-teman Opung Parabelak yang suka sekali jalan-jalan ke tempat-tempat dingin seperti Puncak, Batu Malang, Dieng, Brastagi, Puncak Jaya Wijaya, Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau kalian merasa bahwasannya baju lengan panjang, baju hangat seperti ini kurang menghangatkan kalian ya, kalian bisa mengenakan rompi daripada Opung Parabelak yang akan selalu siap menemani Anda dan menghangatkan Anda di dalam segala suasana. Ya, kalian perhatikan dulu nih modelnya. Ini les dada abu-abu. Kalian perhatikan, les dada abu-abu ya. Sederhana ya, tapi kesan mewahnya dapat ya. Nah, rompi Opung Parabelak ini sangat cocok dipakai di suasana-suasana santai ya. Katakanlah paginya kalian nongkrong di Bali, siangnya kalian makan siang di Medan, sorenya kalian nongkrong di Raja Ampat, dan malamnya kalian harus terbang untuk tidur di California. Kalian bisa bawa ini ya. Kalian perhatikan ini ya, modelnya bagus sekali ya. Untuk yang mau order ini, kalian bilang aja ya, ini yang resleting orange. Resleting orange masih dengan tulisan dan juga simbol YouTube Nusantara dan bordiran Opung Parabelak. Ukurannya apa aja Opung Parabelak? Kita ada ukuran M, ada L, ada XL, double XL. Kalau untuk ukuran 5XL ya, mungkin kita periksa dulu di gudang. Harganya berapa Opung Parabelak? Harganya hanya 350 juta. Nolnya dikurangin 3. 350 ribu aja ya. Belum termasuk ongkir. Ingat ya, belum termasuk ongkir ya. Opung Parabelak ordernya di mana? Kalian kalau mau order nih. Tapi itu geng Solo lagi. Bukannya malah berkurang, malah makin nambah, gimana nih? Siapa yang nggak tahu Hasan Nasbi? Orangnya Jokowi. Kodari orangnya Jokowi. Setelah itu Pak Dudung begitu juga, orang loyal kepada Bapak Jokowi itu. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau nggak salah Pak, kalau nggak salah Bapak Prabowo, kalau nggak salah ya, kemarin itu Menteri Pertahanan memanggil beberapa purnawirawan, ya kan? Ada di situ Gatot Nurmantio yang jelas-jelas, ya kan? Dan juga ada di situ Andika Perkasa. Kalau Sunarko aku nggak tahu datang atau enggak, ya, karena datang atau enggak nggak ada urusannya juga sama aku, ya kan? Itu dari semua yang dipanggil itu nggak ada yang masuk itu Pak. Pak Sabri minta maaf Pak, nanya doang Bapak nanya. Jadi mereka datang mau ngapain? Oh, silaturahmi ya. Dan membahas pertahanan keamanan ya Pak ya.
sebagai orang-orang yang pernah ahli di dalam bidangnya. Iya. Oh, bukan persiapan untuk menteri ya Pak ya? Oh, saya kirain. Iyalah, bagus lah itu, bagus. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan dipanggil lagi, silaturahmi lagi ya. Ya kan? Padahal di antara mereka ada yang berharap itu pemanggilan pelantikan lagi, kapan lo kita dilantik-lantik? Kayaknya. Tapi itu kan ya biasa lah ya kan, kalau cuma sekedar bicara-bicara, bincang-bincang itu siapapun bisa untuk diajak bicara. Om para bilang apa ada operasi tersebut? Operasi apa? Enggak lah. Mana tahu Om para bilang ada kudeta dari TNI yang kata ada sembarangan aja. Enggak ada. Bapak Sapri Samsudin itu adalah orang yang betul-betul bisa diperhitungkan ya, nasionalisme dan juga patriotismenya, kan begitu ya kan. Nah, nggak usah sanksi kalian, nggak usah sanksi. Aku aja nggak sanksi kok. Nggak ada yang perlu ditakutkan itu. Terlalu besar negara ini untuk dikudeta. Nggak seperti itu, yakin aja, kita yakin. Aduh, ya jadi seperti Hasan Nasbi ya, itu bisa dikatakan ya memang betul-betul di situlah memang tempatnya, ya kan begitu ya, bidang komunikasi. Sekarang itu staf penasihat presiden, ya kan gitu ya. Tapi begini nih, Bapak Prabowo minta maaf ya Bapak ya. Ya minta maaf nih. Ini kan sudah di pertengahan kan begitu. Apakah Hasan Nasbi dipanggil menjadi penasihat presiden ya untuk persiapan Bapak untuk mencalonkan kedua kalinya? Setuju kami Pak, sangat setuju. Kenapa enggak? Gas, lebih cepat lebih baik. Nanti keburu digait orang. Soalnya 2 kali Bapak Joko Widodo make dia, sekali Bapak make dia, berhasil kan? Jangan sampai dipakai orang lain dia Pak. Bahaya kalau sempat capres lain make dia. Bisa kacau dunia persilatan ini. Hasan Nasbi kan konsultan politiknya Bapak Joko Widodo kan, 2 periode kan, 2014, 2019, 2024 Bapak Prabowo. Kan begitu. Nah, kalau M Kodari ini udah pas juga Pak. Pas ini badan komunikasi pemerintahan ini. Karena apa Pak? Jujur aja aku bilang Pak, banyak sekali masyarakat ini ya, yang pertama tidak atau kurang mendapat sosialisasi apa-apa saja program pemerintah. Kan begitu. Yang kedua, banyak sekali serangan-serangan yang membabi buta terhadap program-program pemerintah. Yang ketiga, seringkali ya informasi-informasi yang dari pemerintah tidak sampai kepada masyarakat. Oleh karena apa? Oleh karena berita-berita viral yang gak ada gunanya ini. Ijazah Bapak Joko Widodo yang dibilang mereka palsu, jadi tertutupi apa program-program pemerintah yang baik-baiknya itu gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak butuh tenaga ya, Pak Kodari ini, mana tahu Bapak Kodari dengar video ini ataupun juga nyampe ke kantor Bapak video ini. Mana tahu Bapak butuh tenaga kerja yang ingin mensosialisasikan program pemerintah Pak. Nomor telepon masih yang sama Pak. Masih ingat kan Pak, kita podcast bareng Pak. Pernah podcast bareng kami. Mana tahu kan Pak, aku Pak bukannya bilang apa, kalau pemerintah on the track Pak ya, aku akan beritakan. Tapi kalau misalnya pemerintah Pak ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat, kayaknya aku juga harus perlu bersuara Pak. Nah itu dia. Kalau Pak Dudung, wah,
Pak Dudung Abdul Rahman ini nggak perlu dipertanyakan lagi kesetiaannya ini di apa namanya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, ya. Kita udah lihat bagaimana loyalitas dan totalitas beliau. Jadi Bapak Prabowo nggak pernah salah menilai orang, ya, nggak pernah salah menilai orang, nggak pernah salah memilih orang. Kalau misalnya Bapak Prabowo salah menilai orang, salah memilih orang, ya udah pasti yang dipanggil Anies Baswedan, Refli Harun, Said Didu, Rustam Effendi, Roy Suryo. Kalau gue bilang itu salah menilai orang itu, menurut penilaianku loh. Suka-suka aku menilai kan. Aku akan katakan Bapak salah nilai orang, Pak. Kalau memang kayak gitu, Pak. Masa Anies Baswedan Bapak pakai, Refli Harun Bapak pakai, Roy Suryo Bapak pakai, topi merah Bapak pakai juga, Uri Barik juga Bapak pakai. Salah Bapak menilai orang. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan, ternyata yang dipakai Bapak ini adalah orang-orang baik juga, versi orang-orang baiknya Bapak Joko Widodo. Orang-orang terbaik Bapak Joko Widodo juga ini. Saya Didu, gimana perasaanmu, Du? Hah? Gimana perasaanmu? Anies Baswedan bagaimana? Masih betah ceramah sana ceramah sini? Tontonlah dulu ini pelantikan ini kawan. Hah? Bukankah ini yang kau impikan selama ini? Nah, aduh. Ya, jadi Dudung dan Hasan Nasbi, ya, Dudung Abdul Rahman dan Hasan Nasbi yang paling menarik perhatian dari semuanya. Perhatikan. Pak, ini udah rapi, udah siap dilantik nih Pak. Undangannya mau pelantikan ya Pak? Ya, kemarin dan tadi ditelepon oleh Letkol Teddy, Seskap. Selamat gabung lagi Bang Hasan. Gabung apa? Undangannya berarti? Undangannya apa Pak? Ya? Iya, saya diminta untuk hadir ke istana tadi sekitar jam 12-an. Mungkin akan ada pelantikan ya. Gitu. Pertimbangan untuk masuk lagi ke dalam kabinet apa sih? Pertimbangan, ini perintah. Jadi kalau saya kan siap aja kalau diperintahkan oleh presiden. Jadi nggak pakai pertimbangan, kalau sudah datang perintah ya kita sambut perintah itu. Gitu. Pak, ini udah rapi, udah siap dilantik nih Pak. Undangannya mau pelantikan ya Pak? Ya, kemarin dan tadi ditelepon oleh Letkol Teddy, Seskap, persiapan untuk ke istana jam 2.15 Gladi, jam 3 pelantikan. Ya, nanti kita lihat sebagai. Dua jabatan ya Pak ya sekarang? Ya. Kenapa dua jabatan sekaligus dalam urusan khusus gitu Pak? Ya, mungkin nanti dalam waktu dekat diserah terimakan nanti yang lama. Iya. Jadi ternyata beliau saat ini masih menjabat ya sebagai penasihat presiden. Tapi dalam jangka waktu dekat ini ya beliau harus lepaskan itu ya, karena apa? Karena yang sekarang posisinya gajinya lebih besar. Itu faktor nomor 3, Pung. Yang pertama, tanggung jawabnya lebih besar. Yang kedua, ya, kewajibannya lebih besar. Yang ketiga, baru gajinya lebih besar. Betul itu memang. Tapi faktor ketiga, Pung Parpela. Kau jangan macam-macam kau Parpela. Kepala Staf Angkatan Darat itu. Hormat Jenderal. Aku orang kalau memang kuhormati, tapi kalau enggak kupanggil namanya. Hei Sunarko, kan begitu kan? Ya, memang seperti itu. Karena mereka sendiri tidak menghormati Bapak Wakil Presiden kita. Sampai sekarang sakit hatiku dibilang ya lebih bagus kita dipimpin monyet. Aku kalau dengar kata-kata Sunarko dipimpin monyet. Aku kalau dengar kata-kata Sunarko dipimpin monyet. Itu aja yang terngiang di telingaku. Lebih bagus kita dipimpin monyet daripada dipimpin model kayak Mas Gibran. Siapa yang berani bantah? Aku bukan menghina beliau, memang keinginannya sendiri. Ada aja, emang ada negara diperintah sama monyet.
Aduh. Ya. Dan juga ternyata bukan cuma nyalam Bapak Prabowo aja. Rocky Gerung juga nyalam lekol Teddy. Dia kemarin juga salah satu paling komentar naik pangkatnya lekol Teddy. Mas Eskap. Hadap sini bang. Mas Eskap. Pak Rocky. Yang undang siapa sih? Ya siapa aja yang undang Opung Parapilak. Nggak mungkin dia kayak Anies Baswedan kemarin silaturahmi adalah Idul Fitri, tiba-tiba nongol dia di rumahnya Bapak SBY. Kata orang katanya dia nggak diundang. Ya paling nggak Rocky Gerung diundang gitu loh. Nggak gaya yang satu itu, nggak diundang datang. Bukan cuma datang, ikut makan. Loh, kan wakil ketua umum yang bilang, kan wakil ketua umum atau wasekjen yang bilang katanya Anies Baswedan nggak diundang. Udah nggak diundang, ikutan makan. Aduh. Kalau memang betul ini, aduh. Gimana harga dirimu kawan? Ya itu berita yang beredar kan, ya kan gitu. Nah kalau kayak gini contohnya, mana mungkin lah nggak diundang? Pasti diundang lah. Makanya gue bilang sekelas bajingan tolol diundang ke istana. Ya minta maaf aku sebut manggil dia dengan sebutan itu karena dia menyematkan itu duluan kepada Bapak Prabowo kan begitu. Sekelas bajingan tolol dipanggil ke istana. Ya, makanya aku bilang aku agak curiga nih jadi juga nih menteri nih. Makanya aku bilang ya kan jangan, makanya kalau mau dihargai orang, hargai dulu orang lain. Kalau mau dihormati orang, dihormati dulu orang lain. Kalau nggak mau dibilang bajingan tolol, jangan pernah bilang bajingan tolol sama orang lain. Apa nggak sakit hati kita? Ya kepada Bapak Presiden yang kita hormati, kita perjuangkan, yang sudah memperjuangkan bangsa ini. Mulai dari dulu dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan fisiknya, mengorbankan semangatnya, mengorbankan jiwanya untuk bangsa ini. Semenjak jadi prajurit, dia berani katakan bajingan tolol. Sampai sekarang masih sakit hati. Heran ngeliat gitu loh. Ya apa sih istimewanya dia? Nggak boleh gitu Opung Parapilak. Masih ingat nggak 2014 waktu kemarin Bapak Prabowo bikin kabinetan? Nama dia kan juga ikut masuk. Oh iya, masih ingat aku. Nama dia masuk, Ahmad Dhani juga masuk. Ya orang-orang yang gak dipertanyakan juga kemampuannya yang masuk kemarin kan. Aduh. Ya, jadi itulah serba-serbi pada hari ini ya perihal dengan pelantikan ya. Kepada bapak-bapak yang sudah dilantik, Bapak Jumhur, Bapak Kodari, Bapak Hasan Nasbi, Bapak Dudung, ya Bapak Anggaraka Prabowo, dan juga yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu karena aku juga nggak hafal. Selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu dulu dari Opung Parapilak. Salam NKRI, NKRI harga mati.